Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara sekalian. Berjumpa kembali dalam mata kuliah model pembelajaran seni rupa. Di pertemuan kali ini, di pekan ke-12, kita akan mulai membahas mengerucut ke salah satu model pembelajaran yang sangat populer ya dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh ya semua bidang studi termasuk bidang pendidikan seni rupa ya, yaitu pembelajaran kooperatif. Saudara, setelah dalam pertemuan minggu kemarin kita telah banyak mendiskusikan tentang pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, kemudian pembelajaran berbasis proyek atau project based learning sebagai bagian dari pembelajaran inovatif untuk mata pelajaran seni rupa. Kali ini kita akan memfokuskan pada pembahasan tentang cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Saudara-saudara sekalian, pembelajaran dengan model kooperatif ini adalah salah satu pembelajaran atau model pembelajaran yang dikategorikan sebagai pembelajaran inovatif. Ya, begitu juga dengan model pembelajaran sebelumnya yang telah kita pelajari. Nah, apa saja cooperative learning? Kemudian mengapa harus cooperative learning? Jenisnya apa saja? Kita akan diskusikan pada pertemuan kali ini. Di video singkat kali ini, saya akan menyampaikan esensi dari cooperative learning, kemudian saya akan relevansikan dengan konteks pembelajaran seni rupa, kemudian kita akan masuk kepada jenis-jenis cooperative learning, kemudian diakhiri dengan pendalaman atau lembar kerja untuk memperkaya dan memperdalam pemahaman kita terhadap cooperative learning sebagai salah satu model pembelajaran inovatif yang bisa diakomodasi di dalam melaksanakan pembelajaran seni rupa. Nah, saudara-saudara, yang pertama ingin saya sampaikan adalah tentang apa itu pembelajaran kooperatif. Jadi, apa itu cooperative learning? Nah, pemahaman tentang cooperative learning ini harus kita tuntaskan dulu sebelum kita masuk ke dalam implikasi dalam pembelajaran seni rupa. Berikut langkah-langkah pembelajarannya. Pembelajaran yang dikatakan kooperatif adalah pembelajaran yang memiliki esensi interaktivitas, gitu ya. Adanya interaksi di antara sesama siswa. Inilah pembelajaran interaktif. Inilah pembelajaran kooperatif. Jadi pembelajaran inovatif khususnya dalam model pembelajaran cooperative learning ini diharapkan siswa tidak belajar sendiri-sendiri. Siswa tidak belajar sendiri-sendiri, tetapi diharapkan ada interaksi di antara sesama siswa. Gitu ya. Oleh sebab itu ciri khas dari pembelajaran ini biasanya dilakukan secara berkelompok. Bukan kelompok yang besar, tetapi kelompok kecil yang terbatas, biasanya antara 3 sampai 5 orang begitu ya. Nah, saudara, pembelajaran cooperative learning ini memiliki kata kunci interaksi. Interaksi di antara sesama siswa. Ya, yang Anda pegang adalah pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dengan kata kunci adanya interaksi di antara sesama siswa. Jadi guru perlu merancang bagaimana pembelajaran ini bisa melibatkan keaktifan sesama siswa. Pembelajaran kooperatif saat ini, saudara-saudara ini paling banyak dipakai di dalam dunia pembelajaran. Ya, mengapa? Karena diyakini sebagai salah satu pembelajaran yang inovatif. Selain juga pembelajaran yang lain seperti berbasis masalah dan lain-lain ya. Junjui ya, percaya bahwa anak-anak mengalami pengalaman belajar yang jauh lebih baik ketika mereka berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Di pembelajaran dianggap lebih baik ketika adanya interaksi antara satu siswa dengan siswa yang lain. Gitu ya. Nah, eh, diyakini pula bahwa itu lebih baik daripada siswa itu bekerja sendiri-sendiri atau belajar sendiri. Ya, jadi ketika belajar sendiri itu tidak lebih baik daripada mereka berkooperatif atau bekerja sama atau berinteraksi dengan teman sebayanya untuk memahami satu materi, untuk menemukan satu pengalaman-pengalaman belajar baru. Ya. Nah, lantas tugas guru ngapain gitu ya? Tugas guru itu untuk apa? Tugas guru melakukan apa ketika dalam melaksanakan pembelajaran cooperative learning? Di tugas guru sekurang-kurangnya ada dua. Yang pertama adalah dalam ranah perencanaan, kedua dalam ranah pelaksanaan.
dalam ranah perencanaan, guru harus merancang kegiatan belajar dengan mempertimbangkan minat, ya, kemudian kepentingan, latar belakang siswa, dan juga berbagai hal yang bisa mendukung pelaksanaan kooperatif di luar kelas. Jadi ya, minat, kepentingan, latar belakang itu sejak awal diperhatikan oleh guru dalam merancang pembelajarannya di dalam RPP. Jadi kan dalam skenario belajar itu dirancang oleh guru dengan memperhatikan minat, kepentingan, dan latar belakang. Untuk apa? Untuk sebagai bahan pembentuk kelompok, gitu ya. Apakah dikelompokkan berdasarkan minat yang sama, kemudian kepentingan-kepentingan yang sama, kemudian latar belakang siswa yang sama, ataukah memang sengaja dibedakan dalam rangka menciptakan heterogenitas di dalam kelompok. Nah, itu bisa dipertimbangkan, ya. Jadi tugas guru merencanakan yang pertama, merencanakan dengan berbagai pertimbangan tadi. Nah, tentu ketika guru memilih pembelajaran yang modelnya cooperative learning, guru tidak menskenariokan pembelajaran secara individual. Guru harus menskenariokan pembelajaran secara berkelompok. Ya, bisa sejak awal, bisa di tengah-tengah, atau di akhir. Ya, silahkan skenario itu dilakukan oleh guru. Bisa jadi guru memberikan mengelompokkan siswa sejak awal di dalam pembelajaran kooperatif. Atau bisa jadi guru melakukan pembelajaran klasikal dulu. Ya, guru menyampaikan informasi penting di dalam proses pembelajaran di kegiatan awal gitu ya. Kemudian di kegiatan inti siswa berkelompok. Silahkan itu skenario bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Nah, tugas guru yang kedua adalah memastikan ya di dalam ranah pelaksanaannya. Ketika sudah action mengajar nih ya, tugas guru yang kedua adalah memastikan apakah siswa itu sudah berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Apakah di dalam kelompok-kelompok siswa ya antara 3 sampai 5 orang itulah katakanlah, itu sudah bekerja sama dengan baik. Di situ guru melakukan observasi ya, melakukan pengamatan terhadap proses belajar yang cooperative learning tadi. Nah, ketika terjadi interaksi yang tidak sesuai dengan harapan gitu ya, tidak ada kerjasama yang baik antar kelompok, silahkan guru dalam proses belajar itu memberikan stimulus, memberikan instruksi yang memungkinkan siswa itu bisa berinteraksi dan bekerja sama satu dengan yang lain dalam rangka memecahkan satu persoalan, dalam rangka memahami materi, dalam rangka melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Nah, itu saudara-saudara. Pembelajaran yang seperti ini, mengapa harus dilakukan? Mengapa itu atau mengapa harus cooperative learning? Karena memungkinkan anak-anak untuk mengalami pengalaman belajar yang paling baik ketika mereka berinteraksi dengan orang lain. Jauh lebih baik daripada belajar sendiri. Ya. Karena bekerja sendiri tidak lebih baik daripada kooperatif dengan teman sebaya atau bisa juga dengan melibatkan orang dewasa yaitu guru gitu ya. Nah, saudara-saudara, pengalaman-pengalaman yang diharapkan oleh siswa tersebut ketika mereka berpartisipasi di dalam pembelajaran termasuk juga pembelajaran seni itu memungkinkan untuk mereka bisa memecahkan persoalan bersama-sama, saling mengarahkan antara satu siswa dengan yang lain sehingga pembelajaran itu jauh lebih lengkap ya, karena hakikatnya komunitas-komunitas di dalam pembelajaran di dalam lingkup kelas itu sangat mendukung untuk memahami sebuah materi pembelajaran gitu ya. Nah, atau bisa kita tegaskan saudara-saudara bahwa pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang dilaksanakan bersama-sama di antara siswa di dalam satu kelompok ya, dengan jumlah di antara 3 sampai dengan 5 orang. Siswa bekerja sama-sama dan saling membantu dalam melaksanakan atau menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh guru ya. Jadi instruksi-instruksi pembelajaran, kemudian apa-apa yang disampaikan oleh guru sejak kegiatan awal sampai kegiatan akhir itu harus dipastikan bisa membentuk siswa untuk bekerja bersama-sama. Nah, inilah esensi dari cooperative learning. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning ini bisa dilaksanakan sesungguhnya untuk semua bidang studi, untuk semua bidang atau mata pelajaran, termasuk pembelajaran seni rupa. Hanya saja kita harus memilih
mana pembelajaran yang lebih tepat untuk dilaksanakan dengan cooperative learning atau tidak, gitu ya. Nah, contoh-contoh pembelajaran yang tepat untuk cooperative learning, misalnya pembelajaran dengan kompetensi-kompetensi pengetahuan ya di KD-KD 3 gitu ya. Itu cocok sekali Anda menggunakan cooperative learning ya, cooperative learning gitu ya. Ada beberapa macam cooperative learning yang nanti akan kita pelajari satu persatu gitu ya. Itu bisa diakomodasi di dalam pembelajaran seni rupa. Khususnya untuk kompetensi pengetahuan itu cukup signifikan ya. Misalnya KT3 tentang pemahaman dan konsep serta jenis-jenis seni rupa. Nah, itu bisa menggunakan model pembelajaran kooperatif. Nah, dengan cara memberikan sebuah persoalan yang dipecahkan bersama-sama dalam kelompok ya, atau disajikan dengan caranya tersendiri sesuai dengan jenis-jenis cooperative learning yang diikuti. Tidak menutup kemungkinan juga dalam pembelajaran berkarya atau melaksanakan pembelajaran di KD4. Ya, dalam kegiatan berkarya seni rupa misalnya, itu juga memungkinkan untuk pembelajaran cooperative learning. Hanya tidak semudah pembelajaran dengan kompetensi pengetahuan di KD3 untuk kurikulum seni rupa. Nah, karena praktik pada dasarnya adalah ekspresi estetik individu siswa di dalam berkarya seni rupa. Nah, apakah bisa diskenariokan dalam pembelajaran kooperatif yang hakikatnya adalah berkelompok? Ya bisa-bisa saja. Nah, bergantung bagaimana guru menskenariokan dengan tetap mengakomodasi satu sisi adalah kinerja bersama-sama, sisi yang lain adalah ekspresi estetik setiap individu siswa itu juga terakomodasi. Baik, saudara-saudara, berikutnya apa saja jenis-jenis pembelajaran kooperatif? Nah, ini yang unik. Jadi bila pembelajaran kolaboratif, kemudian pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek itu tidak punya banyak varian jenis model pembelajaran. Di model pembelajaran cooperative learning ini memiliki banyak jenis. Ya, sekurang-kurangnya Anda menemukan ada 12 jenis. Gitu ya. Nah, ada juga yang banyak membahas hanya 8 jenis, ada yang 9 jenis. Tapi ini saya sudah memetakan ada beberapa jenis yang bisa saudara gunakan. Gitu ya. Nah, di antara jenis model pembelajaran komparatif yaitu ada role playing, ada problem based instruction atau PBI, ada course review hooray atau disebut bingo ya, ada mind mapping, ada model change of pairs atau bertukar pasangan gitu ya. Bertukar pasangan, siswa dibuat berpasang-pasangan gitu ya, kemudian saling bertukar untuk melaksanakan pembelajaran. Debat ya. Kemudian ada group investigation, ada grup-grup untuk investigasi ya. Ada group to around, ada keliling berkelompok ya kan, macam-macam. Kemudian ada snowball throwing, kemudian ada student teams achievement division atau dikenal STAD, ada tim game turnamen TGT, ada jigsaw. Nah, ini adalah jenis-jenis model pembelajaran kooperatif yang dapat saudara gunakan dan dapat diakomodasi atau disesuaikan dengan konteks pembelajaran seni rupa. Nah, jadi sebagai seorang calon pengajar atau sebagai seorang pengajar, kita bila memilih salah satu dari jenis model pembelajaran kooperatif ini perlu menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, ya, dengan kondisi siswa, kemudian dengan kondisi materi, ya, sesuai dengan kompetensi yang akan disampaikan di dalam pembelajaran. Nah, saudara-saudara, setelah ini saudara diharapkan bisa mendalami masing-masing jenis model pembelajaran kooperatif dengan cara menelusuri dari berbagai sumber. Nah, saudara tinggal mencari berbagai sumber tentang berbagai jenis model pembelajaran kooperatif ini yang di dalamnya sebenarnya sudah mengandung langkah-langkah spesifik, langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 yang sudah siap pakai dan siap untuk disesuaikan dengan konteks pembelajaran seni rupa. Nah, bagaimana kinerja kita setelah ini? Ya, yaitu untuk melaksanakan pendalaman materi. Nah, saudara diharapkan bisa melaksanakan lembar kerja mahasiswa yang sudah saya susun. Yang pertama, saudara diminta untuk memilih 5 saja di antara 12 model yang saya sajikan ini. Ya, 5 saja. Entah itu A, B, C, D, E,
atau FDHIJ atau acak di antara 12 model ini ya. Nah, kemudian saudara pilih 5 ya, beberapa model kooperatif yang telah disebutkan di atas. Uraikan kelima model itu dalam tabel lembar kerja berikut ini. Jadi intinya Anda diminta memilih 5, masing-masing diminta untuk menguraikan langkah-langkahnya serta menyesuaikan dengan konteks pembelajaran seni rupa. Saya ulangi, saudara diminta untuk memilih 5, kemudian menguraikan langkah-langkahnya ya, setiap model itu dari 5 itu, kemudian menyesuaikan dengan konteks pembelajaran seni rupa. Bagaimana itu bila dilaksanakan di pembelajaran seni rupa ya. Uraikan penjelasan tentang langkah-langkah 5 model yang Anda pilih itu, misalnya jigsaw, STAD, dan lain-lain, itu dapat saudara telusuri dari berbagai sumber, baik buku cetak maupun sumber online. Ya, caranya saudara menggunakan matrik lembar kerja berikut ini. Jadi Anda buat matrik, ya, judulnya lembar kerja model pembelajaran kooperatif. Ada nama, NIM, dan rombel. Anda buat tabel saja. Tabel yang terdiri atas kolom nomor, kolom nama model pembelajaran kooperatif, dan langkah-langkahnya. Jadi Anda sebutkan, ini contoh model jigsaw. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Anda sebutkan ya. Langkah 1 itu siswa dibagi atas beberapa kelompok. Anda sebutkan spesifik 5 kelompok, 3 kelompok dengan anggota masing-masing 4 orang misalnya. Oke, ini contoh saja ya. Kemudian langkah 2, dalam satu kelompok tersebut siswa diberi materi yang berbeda. Ya. Oke, dan seterusnya langkah 3, langkah 4, langkah 5. Nah, uraikan spesifik lagi dalam kolom aktivitas guru dan aktivitas siswa yang menunjukkan tiap-tiap langkah tadi. Nah, misalnya langkah 1 siswa dibagi atas beberapa kelompok. Ya, langkah-langkah ini dapat Anda telusuri di teori, di buku-buku, di artikel, di sumber yang telah banyak membahas tentang langkah-langkah jigsaw. Kemudian Anda spesifikkan dalam aktivitas guru dan aktivitas siswa untuk menyesuaikan dengan konteks pembelajaran seni rupa. Contoh aktivitas gurunya di langkah 1 adalah guru seni rupa membagi siswa dalam kelompok. Tiap kelompok beranggotakan 5 orang berdasarkan urutan presensi. Gitu ya. Nah, kemudian aktivitas siswanya ngapain? Siswa dengan penuh antusias berkelompok sesuai dengan instruksi guru. Nah, oke. Nah, ini kolom ini berada di kolom contoh aktivitas guru dan siswa. Dalam pembelajaran titik. Anda isi saja. Ini saya contohkan dalam pembelajaran memahami karya batik misalnya ya. Di langkah 2, guru seni rupa memberikan materi berupa contoh karya batik klasik dan menjelaskan secara singkat tentang batik sambil menggali pengalaman siswa tentang batik ketika siswa sudah berbentuk kelompok di langkah 1 tadi ya. Kemudian siswa aktivitasnya mendengarkan materi dari guru tentang batik, menyaksikan contoh yang diberikan oleh guru dan mengungkapkan pengalaman mereka tentang batik berdasarkan wawasan yang dimiliki. Lanjut itu. Jadi lanjut aktivitas guru dan aktivitas siswa sampai langkah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sampai dengan model kooperatif yang dipilih itu selesai. Gitu ya. Jadi sesuaikan dengan pembelajaran apa. Apakah pembelajaran batik, ilustrasi, ya lihat di kompetensi dasar di kurikulum yang berlaku, baik SMP maupun SMA ya. Nah, yang kedua silahkan nanti model pembelajaran apa. Misalnya model pembelajarannya STAD. Nanti contoh dalam pembelajaran apa? Boleh sama atau boleh yang lain. Misalnya di sini pameran, pembelajaran memahami pameran seni rupa, aktivitas guru ngapain, aktivitas siswa ngapain. Sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran ini. Ingat, aktivitas guru dan aktivitas siswa harus disesuaikan dengan konteks pembelajaran seni rupa, sudah spesifik merujuk pada pembelajaran apa yang dimaksud. Apakah pembelajaran lukis, apakah pembelajaran pameran, dan lain-lain. Gitu, saudara-saudara, mudah-mudahan lembar kerja ini bisa memantik saudara untuk bisa lebih mendalami tentang jenis-jenis model pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran seni rupa secara spesifik ya, mencontohkan dalam jenis-jenis model pembelajaran yang bisa dipilih. Gitu ya. Terima kasih, selamat bekerja dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.